Menyapa dulu Bang Erdilau. Assalamualaikum, selamat malam saudaraku yang ganteng. Bang Erdilau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudaraku, Bang Faktual. Silakan Ya, dilanjut saudaraku. iya, maksudnya gini, bagaimana? Jadi melaporkan balik apa enggak saudaraku? Bang Erdilau. Oke, langsung jawab. Sorry tadi saya mau jawab Kak Dip ya, cuman belum dijawab. Dijawab sekarang. Saya hari ini masih tetap komitmen saudaraku Bang Faktual dengan apa yang dibicarakan oleh Bang Denis Sumargo dengan Ternopi, dan hari ini saya sudah mengirimkan informasi kepada Bang Densu juga Teknopi. Bahkan saya sudah mengirimkan WhatsApp juga ke Bang Geri. Namun alhamdulillah hasilnya mereka tidak merespon saya. Berarti saya masih perlu bersabar karena mereka orang-orang penting, orang-orang sibuk. Ya mungkin ketika mereka sudah nyaman, sudah santai baru memberitahukan kepada saya mengenai apa yang dibicarakan semalam. Tapi tadi juga saya berhasil menginformasikan ke Bang Alvin, Ko Alvin, Ko Alvin kalau mau melaporkan silahkan saja terkait apa yang mau dilaporkan. Cuman ya kebetulan kan mendiskusikan mengenai alat bukti itu bersama saya. Jadi sesuai substansi pelaporan di Mabes hari ini saja kan sudah teman-teman sudah pada tahu kan yang dilaporkan beberapa akun yang termasuk Mbak NP, ya itu pelaporan normatif saja lah. Cuman pelaporan yang disampaikan oleh Bang Firdaus mengerikan itu belum saya mengizinkan. Karena saya juga sampai saat ini tidak terlalu banyak akan ikut dengan narasi Bang Terang ini luar biasa sebetulnya. Saya menyimaknya keren lah. Cuman saya belum mau menarasi ke situ karena saya masih belum menandatangani kuasa hukum kembali untuk Agus, karena saya kebetulan juga kan masih ada ruang mediasi yang disarankan oleh Bang Denis. Saya harus hargai itu. Tapi entah kapan saya harus menunggu, ya mungkin kalau misalkan upaya komunikasi saya dengan Bang Densu, dengan Bang Heri, dengan Tenopi diabaikan atau gimana, ya mau gimana lagi sih Pak? Kita minta maaf itu kan harus orangnya ada. Ini RD Law ini orang yang sudah hina. Di mana sih rumahnya Tenopi? Teman-teman kasih tahu gitu kan. Kenapa RD Law meminta maaf gitu kan? Nah tapi mungkin hari ini mereka sedang sibuk. Itu aja host yang mau saya sampaikan terkait pertanyaannya host. Cuman semenarik dengan ternyata kan sudah masuk ke telinga saya nih apa sih yang dilaporin tentang RD Law ke mereka. Ya mudah-mudahan kita buka aja di sini. Kita buka di ruangan faktual semestinya tentang penerapan undang-undang ITE ini ya kan harusnya ditempuh dengan mekanisme peradilan yang mengedepankan penyelesaian restoratif justice kan gitu. Itu poinnya sebetulnya. Tapi kalau misalkan memang kita mau dibahas di sini tentang perasa Alvin Lim segala macam ya mungkin kita bahas. Yang penting kita harus melihat dalam aspek hukum juga aspek etika. Kalau saya pribadi nih RD Law dilaporkan kalau ternyata saya yang dibilang narkoba, saya nggak takut ya, saya nggak sama sekali nggak takut gitu kan. Yang saya takutkan saya nggak banyak temen secara sosial. Karena apa? Ya hidup saya dengan manusia, masa saya hidup dengan manusia makhluk lain. Jadi saya yang dikedepankan itu adalah etik yang melindungi diri saya sendiri. Etik yang saya lindungi adalah rekan sejawat dan profesi. Gue juga nggak mau ketika gue hadiri persidangan, itu RD Law lagi datang mau sidang lawan RD Law lagi. Kenapa? Itu dia dulu ngata-ngatain begini-begini, tapi nggak punya etika, dia nggak punya maaf. Saya kan nggak mau. Tapi teman-teman sudah pada sadar sekarang. Oh iya, sampai ada lo kan kalau kalau orang lain mungkin gengsi, Bang Faktual. Saya udah ngubungin orang-orang di mana ya rumahnya Nopi. Mau apain sih Bang Adela? Saya mau minta maaf gitu kan. Coba perasa itu tersentuh nggak hati orang lain? Ya, saya mau datang itu mau minta maaf gitu kan. Dan orang sudah pada tahu dan saya disarankan begitu untuk Bang Densu. Tapi nggak apa-apa. Kalian kan nggak usah tanya lagi kalau saya ngegas. Ya kalau misalkan mereka memang selama ini hanya ngomong-ngomong bersandiwara retorika segala, mau saya gas nanti nggak ada urusan.
Cuman di sini saya lagi merendahkan diri saya dulu karena saya mewakili organisasi besar sebesar Feradi, ya, teman-teman pengacara di organisasi yang lain, terus melindungi saya dengan keluarga saya. Saya pun nggak mau di keluarga saya, kata ibu saya, kata ayah saya punya anak ini melanggar etika nih, nggak tahu sopan santun nih, orang udah bikin sakit hati, udah bikin salah, dia nggak minta maaf. Begitu kira-kira, saudaraku Bang Faktual, kalau diizinkan nanti saya akan menyampaikan kenapa RD Lau nggak takut waktu dilaporkan narkoba. Kita buka dalam aspek hukum di sini biar orang-orang tuh paham tentang perasa pasal yang memang merugikan orang lain, menyerang martabat orang lain dan lain sebagainya. Termasuk kita implementasikan dengan SKP 3 Menteri 299 tahun 2021. Terima kasih saudaraku. Jadi mungkin begini saudaraku Bang Ardilo ya, pemikiran netizen sebagian ya. Ardilo buru-buru minta maaf, mau ketemu minta maaf sama Mbak Novi. Padahal dari awal berapi-api menuduh narkoboy lah, Gunung Semeru lah, terus mobil Alphard lah. Sekarang kok mau minta maaf dengan narasi meminta maaf itu lebih baik. Itu ada narasi-narasi seperti itu saudara. Jangan-jangan Bang Ardilo ini tidak sanggup membuktikan tuduhannya. Nah, ada narasi seperti itu. Ada pandangan nggak Bang Ardilo? Biar kita dengar bersama-sama. Baik, saya jawab. Siap. Hanya manusia bodoh di dunia ini yang menuduh orang tidak punya bukti. Catat. Kalau seorang advokat melakukan itu, kastanya mungkin dia lebih rendah daripada manusia biasa. Ya, orang yang nggak ngerti hukum maksud saya. Ya. Nah, kita uji kemampuan kita. Seorang Alvin Lim, ya. Alvin Lim itu pede aja gitu kan. Dia kan ngomong 250 orang melaporkan saya undang-undang ITE, nggak ada satupun yang masuk karena dia pandai membarita kata. Nah, tapi saya nggak mau ke situ dulu. Yang mau saya jawab adalah apakah Bang Ardilo itu mungkin tidak ada punya bukti kan gitu ya. Sama dengan apa yang disampaikan oleh Bang Firdaus kepada saya. Sama apa yang disampaikan Prof. Sahar barusan dia ngomong ke saya begitu di WhatsApp. Waktu di ruangannya Bang Faktual, saya memang agak sedikit menyampaikan kepada Bang Firdaus. Bang Firdaus mau tahu bukti-bukti saya bilang. Coba gue lihat gitu kan. Nih buktinya. Tentang narkoboy, tentang ini. Ini barang bukti visualnya, ini rekaman pembicaraannya, ini apa kemarinnya. Ya pokoknya ada saya sampaikan satu lagi itu apa. Jadi setelah saya sampaikan, saksi 3 orang. Nah, aduh. Nah, ini terkait dengan saya. Ini terkait dengan pelaporan saya selanjutnya ketika saya deadlock dengan NP. Coba lu buka sendiri gitu kan. Dia sampai pucat kan mukanya. Astagfirullahaladzim. Dia tuh kenapa dia ngomong kayak begitu? Janganlah bro. Nopi itu jangan ini dia bukan saya yang ngomong ya. Bukan saya yang ngomong, Firdaus Oibowo yang ngomong. Dia mengatakan, kalau ini dibuka, ini frontal ini serangannya. Masif ini, pokoknya apalah bahasa-bahasa dia gitu kan. Udah ngeri bro, ngeri katanya. Oke, saya tutup ya, udah. Bang Faktual, kan Bang Faktual yang bertanya. Tapi saya akan mengungkapkan di sini ketika pertanyaan itu ke arahnya ke situ. Tapi kalau misalkan bertanya tentang Ardilo nggak ada bukti, saya sudah Bang Faktual juga mungkin udah kenal sama Bang Firdaus. Tapi saya nggak perlu buka di sini ya. Tapi kalau misalkan dengan apa yang disampaikan oleh Bang Firdaus tentunya sudah paham. Insya Allah Bang Faktual sangat siap. Saya sangat siap menjalani proses hukum ini ya kan. Karena saya sangat kuat. Terutama mohon maaf. Bukan sebetulnya saya sudah nggak mau ngomong yang menyudutkan Teknopi sebetulnya karena ada pertanyaan ya terkait mobil ya. Insya Allah dalam waktu dekat orangnya mau ketemu saya di kantor hukumnya LQ Law Firm dan akan menyerahkan STNK asli dengan kunci aslinya dan sekaligus buat surat kuasa kepada kami. Ya, jadi parameternya itu ya. Jadi orang menuduh
tanpa bukti petunjuk gitu kan, ya menurut saya bukan seorang advokat lah. Advokat pasti malu lah. Justru berpikirnya, saya ditelepon barusan, saya telepon 35 menit apa 40 menit lah, sama dengan Bang Faktual. Saya nggak sebut nama di sini, dia juga sering buka live. Nah, setelah saya ngobrol via jalur hijau, paham kan apa yang saya maksud? Oh, iya, siap. Tapi nggak apa-apa. Karena saya kan lihat Bang Paktua juga sibuk, tidak konsentrasi ke situ, sehingga teman-teman juga bisa menyimak bahwa apa yang saya punya itu mungkin bisa dikatakan menuduh lah, fiktif lah, bukti dan lain sebagainya. Begitu kira-kira Bang Paktua, mohon izin. Cuman kalau mengenai narkoboi, saudaraku, saya rasa Mbak Novi kan sudah membuktikan tuh. Saya lihat beliau sudah membuktikan tes urin dan segala macam. Jadi saya rasa gimana itu Bang Ardeno? Masalah narkoboi ya, itu sudah dibuktikan loh sama Tenovi bahwa beliau aman. Begini. Saya sebetulnya kan berbicara tersebut tidak untuk mempidanakan dia dalam konteks hal tersebut, tidak. Namun begini disikapinya Bang Faktual, biar Bang Faktual itu paham. Ya. Saya melihat bahwa di situ ya saya juga sama mempertanyakan kepada Bang Alvin Lim yang mengatakan kalau saya pakai konjungsi kata, kalau saya dengan pakai apakah, kan begitu. Nah, kalau Ardelo enggak, Ardelo langsung nuduh. Nah, saya barusan WA ke Ko Alvin, Ko semoga sehat ya, membaik, saya bilang. Ya, kenapa? Ya, saya menyimak videonya Ko Alvin yang mengatakan kok malah saya dibilang saya menuduh, saya bilang. Nah, terus apa namanya? Saya itu tidak menyampaikan Nopi pemakai narkoba, tapi saya menyampaikan Nopi pemain narkoba, ya. Jadi bahasanya begini, hampir sama. Apakah dengan apa perlu, kan itu sama-sama pertanyaan gitu kan. Jadi kalau Ko Alvin merasa bahwa pelaporan Nopi itu nggak bisa memenuhi unsur, ya berarti sama dengan saya. Masa sih katanya gitu kan. Baik, saya bilang. Coba teman-teman dengarkan statement saya. Sebentar nih. Saya bongkar di sini. Dia pemain ini saya bongkar. Saya punya barang buktinya. Orang yang bersama-sama pakai dengan dia. Jadi ini yang dilaporkan. Apa perlu saya bongkar? Ya kan? Ya. Nih, apa perlu saya bongkar? Ya, Itu cukup. Kenapa? Boleh dilanjutkan? Mantap lagi? narasinya, siap. Enggak, sebentar. Saya lanjutkan ya biar paham. Oke. Apa perlu saya bongkar? Itu adalah narasi pertanyaan, ya. Oh, Itu pertanyaan bukan ngejas ya. Ingat SKB 3 Menteri. Nah, pemain narkoba tidak ada di dalam KBBI itu pemain narkoba. Pemain adalah orang yang memerankan tokoh dalam sebuah cerita baik dalam media sosial maupun modern ya. Hubungannya dengan perasaan narkoba itu nggak ada. Nah, terus yang saya sampaikan di sini antara pemakai dengan pemain kan begitu. Nah, kalau perasaannya bertanya sama alasannya, kan saya bertanya di situ. Kalau Pak Alvin pun apakah, kalau Bang Alvin, kalau saya kan apa perlu saya bongkar itu kan. Nah, terus di sini apakah Bang Ardelo punya barang bukti dan alat bukti? Punya. Saya punya 3 saksi yang saya hadirkan, insya Allah mudah-mudahan kooperatif, dan rekaman pembicaraan ya. Bahkan di situ saya juga kan harusnya mengkritisi secara dalam bahwa si perempuan itu menyampaikan kepada saya, kalau saya sih Bang, kan kita ngobrol berempat ya, kita konferen ngobrol. Kalau saya sih sebetulnya kalau dia lagi fly itu dia video call saya, dia lagi ini segala macam. Itu saya sebetulnya nggak, tapi nggak apa-apa, ini pembelaan buat saya. Tapi si perempuan itu ngomong, aku tuh kan nggak pernah tahu gitu kan, aku diajak gitu loh. Berarti kan perlakuan hukumnya seseorang yang diajak untuk melakukan tindakan perbuatan melawan hukum, kan ada rekaman pembicaranya ya. Jadi kata Ko Alvin begini, pertanyaan bukanlah pencemaran nama baik. Orang bertanya karena nggak tahu, ya kan? Nah makanya nanya, LP kosong itu nggak enak, nggak akan naik gitu kan. Apalagi saya sebagai kuasa hukum ada kekebalan imunitas, normal pula bagi pengacara lawan menghujat lawan,
masa iya kita dipuji-puji sambil ketawa, itu kata Ko Alvin. Nah, jadi begitu Bang Faktual penjelasan dari saya. Jadi silakan nanti saksi ahli mencari referensi tentang apa yang saya sampaikan tentang pemain narkoba gitu kan. Nah, saya nggak jadi saya tuh ngomong kan akhirnya kan terukur, saudaraku. Tidak saya menyebutkan Jasmine, tapi saya menyampaikan pemain kan begitu. Tapi nggak apa-apa lah, saudaraku. Mohon maaf, ini karena ada pertanyaan hal ini saya jawab, izin. Oke, siap. Terima kasih banyak Bang Ardelo ya sudah menyampaikan narasi pandangannya. Kita juga kedatangan tamu. Saya rasa teman-teman rata-rata pada kenal nih beliau adalah Emma Waroka. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya para netizen yang udah hadir di sini. Terima kasih udah diundang ya Bang Faktual ya. Terima kasih banyak Mbak. Alhamdulillah suatu kehormatan bagi saya Mbak Waroka mampir di channel saya Faktual. Sehat selalu Mbak ya. Sehat-sehat selalu semuanya. Iya nih. Aduh, saya ini sebenarnya udah enak banget sama kasusnya Agus ini ya. Bener-bener karena melebarnya luar biasa. Dan tadi saya udah sempat dengerin Bang Erdilau ya. Itu sangat saya sayangkan sekali gitu. Dari awal narasinya ya yang melebar ke arah personal dari Novi, juga terbukti negatif pula ya tesnya, dan apapun yang disampaikan oleh para advokat ini kok sepertinya hanya permainan kata-kata gitu. Maaf ya. Karena buat kita ini netizen masyarakat Indonesia ini udah benar-benar muak sekali. Ya tuh kucing saya aja saya bilang iya katanya. Muaknya kenapa? Karena kita kayak disuguhi permainan kata-kata. Oh saya nggak ngomong gitu nih kok. Oh saya nggak bilang gitu kok. Saya nggak sebut kata ini. Jadi buat saya tuh apa bedanya gitu loh. Dengan tadi berkata apa perlu saya buka. Itu kan berarti udah seperti bukan lagi ya, tapi udah positif menjudge gitu loh Bang Erdelau. Apa perlu saya buka di sini? Saya ada buktinya, saya ada saksinya. Itu kan dengan kata lain sudah mengejudge orang ini adalah gitu. Walaupun tadi dibilang pemain ya, pemain narkoboy itu. Apa bedanya gitu loh? Gitu. Iya. Iya, jadi iya nanti akhirnya ya kita hanya bisa menyaksikan kata-kata siapa yang lebih sakti begitu kan? Bener nggak? Siap, betul. Iya, kata-kata siapa yang lebih sakti, sakti. Tapi menurut saya pembuktian itu yang paling lebih sakti. Pembuktian apa yang sudah dilakukan Novi selama ini sampai saat ini detik ini bagaimana kondisi beliau itu, saya rasa itu yang nanti harus menjadi bahan pertimbangan dari pihak kepolisian, dan terutama tidak keluar dari jalurnya masalah itu sendiri, yaitu uang donasi. Seperti itu aja sih yang saya mau sampaikan Bang Faktual. Ya, terima kasih banyak. Kembali lagi saya perlu menyampaikan suatu kehormatan besar bagi saya. Emma Waroka mampir di channel saya, apalagi kan waduh ini idola saya banget beliau ini, alhamdulillah nih bisa mampir ke Faktual. Ya, jadi mudah-mudahan ada waktu dan tidak sibuk. Kalau tidak sibuk, di sini aja kita diskusi-diskusi ringan. Mbak Resita, ada yang mau disampaikan Mbak Resita? Silakan Mbak Resita. Ada Bang Faktual. Silakan. Saya masih ingat ya, waktu Teh Novi naik ke Komal ini dan posisinya di tempat Mbak Emma Warokani. Nah, Erdelo posisinya yang dia naik di atas Komal. Jadi waktu itu Erdelo mengatakan, saya sudah meminta maaf. Lalu Teh Novi naik untuk mengatakan, tapi tidak minta maaf ke saya, katanya. Begitu. Tapi belum minta maaf ke saya, maksudnya gitu kan. Lebih kurang begitu. Jadi Bang Erdilo ini, ini kemungkinan ya, kenapa Teh Novi melaporkan? Yang pertama, karena belum ada permintaan maaf langsung ke Teh Novi. Karena yang saya lihat pun Erdilo meminta maafnya kan ke media. Oh Ke benar. netizen. Ke media, bukan ke Teh Novinya langsung gitu.
Nah, itu membuat jadi laporan. Yang kedua, kan sama AL juga yang dilaporkan. Kenapa dilaporkan? Karena ya kan udah lama nih kan nggak ada dilaporkan oleh Tenovi kan, dibiarkan kan, walaupun Erdilo belum meminta maaf. Muncul lagi lawyer yang benar-benar membela Agus juga, yang menyerang dirinya, jadi seperti membiarkan, jadi muncul lagi gitu, mungkin untuk mencegah gitu, menstop lah untuk menyerang pribadi Tenovi, sehingga dilaporkan karena udah dua dan Iya. menyerangnya sekarang lebih parah lagi gitu, lebih parah lagi. Kalau yang dulu narkoba dan lain-lain, kalau sekarang ada tanda kutip ya, itu bahasa yang sangat tabu untuk saya ucapkan sendiri aja sebagai wanita, tabu, pelacur gitu. Itu kata yang gak enak didengar oleh telinga gitu. Kenapa seorang yang berpendidikan tinggi, berpendidikan hukum tinggi ya pendidikannya, ilmunya tinggi, bisa sampai-sampainya mengatakan kata itu? Gak ada kata yang lebih halus dari itu gitu. Itu kan kasar bahasanya itu gitu. Bahasa preman di pasar gitu, itu bukan bahasa yang berpendidikan. Sebagai seorang yang berpendidikan harusnya bahasa lebih halus lagi gitu. Nah, kalau dibilang kalau dibilang itu sebuah pertanyaan, Tenovi sendiri menyangkal Erdilo kalau itu pertanyaan. Iya. Itu adalah pernyataan katanya. Nah, kalau dikatakan, saya pernah dengar ya dari Jaka ya, ada di sini ya. Itu adalah pertanyaan, entah siapa ya, pokoknya yang mengatakan itu pertanyaan. Itu adalah pertanyaan pilihan ganda. Nih, pertanyaan begini. Dia kerjanya apa? Apakah pelacur? Apakah narkoboy? Apakah cetak duit? Kita disuruh pilih. A, pelacur. B, jual narkoboy. C, cetak duit. Kita disuruh pilih kan gitu. Itu kan bukan pertanyaan yang pekerjaannya petugas sosial apa, itu nggak membutuhkan jawaban itu karena sudah disuguhkan pertanyaan pilihan ganda. Pertanyaannya ke saya dulu aja, jangan ke yang lain, jadi nggak terlalu panjang. Enggak, saya hanya narasi, saya hanya menanggapi ini. Ya, saya nggak bertanya ke Erdilo, saya nggak mempunyai pertanyaan ke Erdilo, saya hanya menanggapi apa yang saya ingat, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar. Saya sebagai netizen yang memandang. Tapi tanggapannya nggak baik. Coba saya jelaskan. Tunggu dulu, saya belum selesai. Tadi durasi Erdilo udah banyak, sekarang saya tolong dikasih juga durasi gitu sebagai netizen. Karena ini pertanyaannya ke netizen semua bertanya ke netizen. Kenapa nggak ke orangnya langsung gitu? Jadi sebagai netizen saya juga mau punya hak untuk menjawab. Meminta maafnya kan juga ke netizen, bertanyanya juga ke netizen. Kenapa? Apa pekerjaan Tenovi nanya ke netizen? Jadi sebagai netizen saya juga mau menjawab. Jangan nanti netizen yang disalahin berbuat gini, netizen yang disalahin. Netizen ini begini, cepat untuk menghujat orang. Ini bukan begitu. Karena semua disuguhkan ke netizen. Seperti ini, Bang Hello, ya kan? Ring 1, ring 2, dan ring 3. Tanyakan langsung ke Tenovi, jangan tanya ke netizen. Kalau tanya ke netizen nanti jawabannya mana ketehe. Akhirnya dia akan berpandangan. Ya ada juga yang menjawab mana ketehe, ada juga yang menjawab bodoh amat, begitu kan? Ya karena nggak tahu, yang tahu itu siapa? Yang tahu itu yang bersangkutan, itu Tenovi yang tahu. Jangan tanya apa-apa ke netizen. Kalau ditanya ke netizen, nah, seperti tadi Bang Terang, apa actionnya? Nanya ke netizen lagi, gitu. Tanya tuh ke orangnya langsung, karena selalu bertanya ke netizen, akhirnya salah paham. Karena yang tahu jawaban itu ya Tenovi. Semua pertanyaan itu adalah pertanyaan yang ditujukan kepada Tenovi. Sedangkan Tenovinya sendiri nggak dikasih pertanyaan, akhirnya dianya begitu kan, dilaporkan, begitu jadinya. Karena apa? Komunikasi yang dibangun itu memang miskomunikasi, salah paham, nggak nanya langsung, akhirnya beginilah jadinya, ya kan? Akhirnya jadinya berserakan, pertanyaan itu berserakan kemana-mana dan jawaban berserakan kemana-mana. Yang namanya netizen ditanya, kepala netizen itu banyak dan jawabannya banyak. Kalau kita melihat di kolom komentar setiap ada visi, itu kan komentarnya ribuan, itu pasti banyak itu jawabannya. Gitu. Nah, kalau saya mau menanggapin juga nih tadi yang Jaka ya, Jaka. Jangan disamakan Bu Mega menyebut tukang bakso dengan pramugari disebut pelacur, tuh nggak sama, tuh beda.
tukang bakso yang disebut itu tuh pilihan menjadi menantu loh. Kalau ini pelacur, itu beda dari norma kemasyarakatan, udah beda. Kalau itu nggak melanggar norma kemasyarakatan. Kalau pilihan menjadi menantu tuh pilihan jadi Bang Jaka nanti. Kalau nggak dipilih jadi menantu, jangan marah, jangan dilaporkan orang itu. Karena itu pilihan hak dia loh. Dia mau jadi tukang bakso jadi menantu dia, kayak tukang cilok nggak mau jadi menantu, dia nggak mau jadi menantu dia, kayak itu terserah dia. Beda kalau pramugari. Saya lihat itu yang berprofesi itu tuh kebanyakan itu. Nah, menyebut kan begitu, kebanyakan nyebutnya lagi berapa persen banyaknya. Itu adalah pelacur gitu. Ini saya ini wanita ya. Bicara sebagai netizen wanita saya ini. Gitu. Ya, minum Jadi dulu ya. gimana Minum Bang dulu. Faktual? Nggak minum dulu, Tah. Iya, saya minum dulu lah Bang Faktual sekaligus bernapas biar ada oksigen. Oke, siap. Terima Maaf, kasih. maaf, Bang, boleh Sabar. bernarasi lagi sebentar. Sabar dulu. Bang Ardilau, silakan ditanggapi. Mungkin ada tanggapan untuk Mbak Rasita dan juga Mbak Emma Waroka, silakan. Ya, begini. Kalau ya terima kasih ya. Siapa tuh namanya tadi yang ngomong tuh Kak Razi apa nggak tahu lah, sama Teh Emma, Mbak Emma Waroka, selamat malam. Saya pertama komentar itu waktu sebelum jadi kuasanya Agus tuh saya stitch videonya Kak Emma, tapi akunnya udah terhapus. Maksudnya gini Bang Faktual, kan kalau diskusi itu kan one direction, jangan sampai kita yang ngebahas ini kemana-mana gitu kan. Nah, maksud saya biar bukan menyalahkan kakak, tapi kita bisa satu persatu selesai gitu kan. Nah tadi itu sebelum Mbak Emma Waroka masuk, kita sedang membahas tentang apa yang disampaikan oleh hostnya, kan saya harus jawab. Iya kan, bukan kita tuh lagi mendiskusikan gimana Bang Erdelo tentang pelaporannya Nopi, itu sedang membicarakan itu gitu loh. Tapi jadi jangan, kalau mau fokus kita membahas itu ya membahas itu. Nah sekarang mengenai permintaan maaf, ya sebetulnya kan saya meminta maaf itu bukan di channel kecil, itu pengikutnya udah 8 juta follower loh, di cumi-cumi. Ya kan, itu lebih terbuka, banyak orang yang melihat. Kalau beda dengan saya mengupload di VT saya, mungkin hanya ya paling juga 10-20 orang yang lihat gitu loh. Nah itu jangan dimaknai, tapi tolong dipahami prosesnya. Semalam itu kita berkumpul kan di sini, Bang Faktual tahu ada Bang Densu, ada lawyernya juga Teh Novi, ada yang lain-lain. Nah saya cuma menyampaikan saran baik dari Bang Densu dan sudah saya lakukan Bang Faktual gitu kan ya. Oke, nanti saya kabarkan lagi Bang Faktual kalau ada perkembangan. Cuman itu aja sebetulnya. Nah kalau misalkan membahas tentang Alpin Lim dengan saya, tadi saya sudah jelaskan itu yang terjadi ke saya. Kalau dengan Alpin Lim ya silakan bahas sesuai dengan ketentuan aturan waktu yang dari host. Nah cuman kalau misalkan kedatangan yang baru gabung gitu kan, terus menyampaikan narasi-narasi, jadi maaf mungkin permintaan Bang Erdelo ini nggak bermutu lah, nggak bermanfaat gitu kan, ya beda kan, karena sudut pandang orang lain berbeda. Kalau orang lain juga menyikapinya juga ada yang baik kok, banyak yang mengapresiasi kalau apa yang saya sampaikan itu baik. Mungkin juga hostnya juga melihat bisa lebih bijaksana, beda dengan yang ada ego sektoral dibawa ke sini kan begitu. Kalau saya menjawab menanggapi Mbak Emma, sama Mbak Emma, saya itu sudah juga udah pusing ngurusin kasus ini, dan 47 hari saya sudah puasa bicara loh, nggak pernah lagi ngomong-ngomong, nggak pernah segala macam. Nah terus begini buat Kak Ji ya, ini penting saya sampaikan. Karena di dalam timnya Bang Farhad Abbas itu tidak semuanya kita bisa punya keputusan. Ini berbeda dengan tim yang lain mungkin ya. Apa timnya Kak Sil kemarin dengan Bang Jos beda. Kalau di Bang Farhad itu tergantung komando dia, ya kan. Nah, kalau misalkan saya bagian ngomong udah. Nah kalau misalkan teman saya ngomong nih, ada kan rekan sejawat saya yang kemarin bilang,
cepat tangkap tuh Nopi katanya. Oh, Polri cekap segala. Kita kan ada bicara seperti itu. Saya tuh nggak bisa punya kekuasaan untuk bilang, paling bisik-bisik gitu kan. Nah, karena mungkin yang ngatur ketua tim gitu loh. Jadi kalau misalkan saya sudah berhenti jadi kuasa hukumnya Agus dan saya sudah mengkondisivitaskan waktu selama 47 hari kan gitu, bukan waktu yang sebentar saya diam nggak banyak ngomong, ayo wawancara saya nggak mau wawancara kan gitu. Nah, tolong jangan melihat orang lain itu pernah bersalah terus saja seumur hidup bersalah. Emang kalian manusia-manusia yang nggak punya salah? Emang kalian adalah manusia yang mengklaim kalau orang itu punya salahnya temporer? Emang saya tidak diberikan hak untuk menjawab, hak untuk mengklarifikasi? Ya, jadi jangan egois. Kalau mau bicaranya begini, saya mau bertanya nih ke Bang Erdelo, Bang Erdelo, kok bisa ya gitu kan. Nah, saya sebetulnya mau menyampaikan itu. Ada sih lawyer setelah Erdelo bikin rusuh, ada lagi lawyer ini, ada lagi lawyer ini, ada lagi lawyer ini. Ya sampaikan kepada mereka, tidak harus mengaitkan ke sana. Tidak harus menjas saya di sini yang ada hubungan persahabatan dengan Bang Faktual karena kita udah bertahun-tahun berada di sini, begitu maksud saya. Jadi lebih adil lah. Kalau memang di sini masuk ke ruangan Bang Faktual hanya untuk berkeluh kesah, segala macam gitu kan, ya buat apa gitu loh. Di sini tujuannya diskusi. Nah, kalau di sini diskusinya temanya apa, saya yakin host yang lebih bijaksana bisa memute orang kalau misalkan orang ini udah keluar jalur. Nah, itu begitu kira-kira. Jadi begitu ya teman-teman, saya tidak kuasa untuk menanggapi hal yang lain sebagainya karena itu saya sudah tidak jadi lawyernya Agus. Sampai sekarang pun saya bukan lawyernya Agus. Jadi saya tidak bisa berbicara hal lebih tentang Agus, terkecuali saya sudah tanda tangan kembali. Begitu kira-kira Bang Faktual, mohon maaf. Oke, siap. Terima kasih saudaraku. Saya mau menyapa dulu sebentar Bang Sulai. Bang Sula apa ini? Bang Selamat Lau. Soleman lah, Bang Faktual. Selamat Lau. Ini Silakan. akun saya yang kedua karena lagi kena suspend yang akun yang besarnya. Ya, siap. Baik, ini sangat menarik sebenarnya host ya. Kalau dikatakan bahwa baik Agus maupun Novi saling melapor. Jadi ada beberapa poin yang kita bisa dapatkan dari sini. Yang pertama itu yang adalah penegakan hak konstitusional masing-masing bahwa ya mereka punya hak saling melaporkan dan itu dijamin oleh negara, ya silahkan aja gitu ya. Selama itu memang sesuai dengan koridor hukum ya silahkan. Kemudian yang kedua ya masing-masing tentu akan mempertahankan kebenaran hukumnya, bahwa merasa benar ya seseorang atau pihak yang merasa dirugikan oleh seseorang yang melaporkan itu ya itu wajar saja, dan setiap perbuatan itu pasti harus diberikan pertanggungjawaban. Setiap perkataan itu ya kalau memang ada konsekuensi hukumnya itu ya harus dipertanggungjawabkan. Dan kalau saya pribadi secara terpisah saya mengatakan bahwa ya memang ada oknum-oknum tertentu yang memberikan pernyataan-pernyataan yang sangat keras dan itu di luar daripada kuasanya, dan seolah-olah memainkan kata-kata dengan memberikan ujaran-ujaran keras tertentu, tetapi dengan menggunakan narasi-narasi yang bertanya, dan orang juga bisa paham, bisa tahu bahwa itu adalah suatu pernyataan-pernyataan yang sebenarnya tidak sehat, tetapi dikontekskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Jadi nanti biar pengadilan yang membuktikan bahwa apakah itu memang benar-benar ada suatu ujaran kebencian, fitnah, apakah itu ada pencemaran nama baik, pelanggaran terhadap undang-undang secara khusus mungkin undang-undang ITE yang akan saling dikaji di pengadilan itu. Dan kita sangat mengapresiasi tindakan-tindakan yang ujungnya mengarah kepada pengadilan, mengarah kepada laporan polisi, pengadilan, sehingga tidak terlalu berlebihan pelebaran kepada statement-statement yang ada di masyarakat atau di media sosial. Terus kemudian kita sebagai netizen bagaimana ya? Kita sebagai netizen silakan monggo untuk mensupport masing-masing pihak yang menurut kita yang benar, menurut kita yang baik gitu ya. Satu pihak mensupport atau mendukung yang pihak yang satu dan mungkin agak kontra dengan yang lainnya itu nggak ada masalah. Itulah alam demokrasi yang ada di Indonesia gitu ya. Tetapi penting bahwa kita mengesampingkan seolah-olah kita mendengarkan suatu
pernyataan tertentu kita merasa bahwa itu ada kebencian, unsur kebencian di dalamnya. Nah, itu yang keliru mungkin. Karena kenapa? Selama itu diucapkan dengan narasi yang baik, narasi yang benar, tidak melakukan suatu ujaran kebencian, ya itu sah-sah aja. Jadi tidak seketika diklaim menjadi apa namanya itu suatu kebencian secara pribadi, seperti ada yang mengatakan kepada saya bahwa saya seolah-olah memberikan kebencian kepada satu pihak atau satu oknum, padahal murni kepada kritikan, murni kepada pendukungan, nggak ada masalah kok. Kita mendukung seseorang itu ya biasa, mulai dari capres, ketua kepala daerah, ya itulah namanya alam demokrasi, ya kita memberikan dukungan kepada masing-masing apa yang menjadi kepentingan kita atau siapa yang menjadi favorit kita, itu biasa aja. Jadi menurut saya, sebelum saya disuruh minum air putih sama host, bahwa saling lapor ini adalah sangat positif. Karena kenapa? Memang undang-undang kita menjamin hal tersebut. Dalam artian apa? Setiap permasalahan yang ada, kalau memang tidak bisa dimediasi, ya ujungnya pengadilan daripada pengadilan jalanan. Nah, itu yang parah. Kalau pengadilan jalanan, ya itu berarti menggunakan sarkasme, menggunakan kekerasan secara fisik dan lain-lain sebagainya. Jadi gunakanlah jalur yang telah disiapkan oleh negara kita, diatur oleh negara kita, yang adalah apa? Yang adalah sistem peradilan yang ada di Indonesia. Gitu, Nah, host. minum dulu. Oke. Nah, minum dulu. Saya mau menyapa dulu abangda saya, Tabe Bang Firdaus. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih banyak sudah mampir kembali di Faktual News 77. Ada mungkin yang perlu ditanggapi mengenai tema yaitu saling lapor ini kasus ini. Kemana arahnya dan sampai kapan ini benang merah muter-muter terus, Pak Firdaus. Izin, silakan. Iya, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue baru naik 2-3 menit nih, diskusinya udah kayak kanebo warteg, kaku banget. Nggak ada senyum-senyumnya sama sekali, tegang semua. Iya. Jadi begini, dari awal itu kenapa gue milih menjadi pengacara Novi pada saat ditawarin sama Pablo. Lu mau jadi pengacara donatur apa Novi? Gua tuh simpatiknya sama Novi. Kenapa? Karena gue ini pengagum wanita dan penyuka wanita gitu, Kiri. Waduh. Jadi gue lebih pro ke wanita. Siap. Terlepas wanita itu salah atau benar, gue punya prinsip bahwa ada beberapa orang ahli filsuf mengatakan bahwa wanita ini lebih besar nafsunya daripada pikirannya. Jadi satu pikiran wanita 9 nafsunya. Dibanding laki-laki 9 pikirannya, 1 nafsunya. Makanya wanita ini dia itu ngamuk dulu baru berpikir. Kalau laki-laki ini berpikir dulu baru ngamuk, kan gitu. Artinya dari amukan wanita itu, karena dia telat berpikir, dia terjadilah kesalahan. Kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Nah, kesalahan ini juga dapat dipermaklum karena kodrat iradatnya seorang wanita. Wanita ini kan maaf jangan tersinggung wanita ya. Saudaraku, Ya. jaringan. Sorry. Suaranya nggak ada. Sudah belum? Sudah ada belum? Halo? Sudah ada belum? Udah Saudara. baru ada muncul. Silakan dilanjut. Jadi begini, jadi wanita ini kan kodrat iradatnya, ya. Saya ulangin lagi ya, wanita ini lebih banyak nafsunya daripada Ini pikirannya. saya ngelek apa Bang Firdaus nih? Kok nggak ada suaranya nyampe di saya? Bang Faktual ngelek tuh. Emang nggak boleh ngomong dia. Izin ngelek apa gimana saya nih? Punya Bang Faktual kayak Oh, Jelas. saya ngelek. Nah ini. Cek. Oke, Bang dilanjut. Faktual jelas, Bang Faktual jelas. Dilanjut, Bang Bang Firdaus yang Firdaus. agak putus-putus. Ya, siap. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi RD Lau Aduh. tolong dengar baik-baik nih. Ya, tolong dengar baik-baik saya berbicara. Kedengaran nggak semua? Kedengaran nggak? Kedengaran nggak? Jelas Bang, lanjut Bang Firdaus, lanjut. Jadi ini gue buat RD Lau ya, buat RD Lau dan mungkin buat semuanya. Tapi sebelumnya gue minta maaf dulu sama kaum wanita ya, kaum hawa, karena gue paling takut dengan kaum hawa, karena manusia paling tersakti di dunia adalah kaum hawa gitu. Jadi begini,
wanita ini kan dia 9 nafsunya, 1 pikirannya. Kalau laki-laki 9 pikiran 1 nafsu. Makanya wanita lebih mengambil jalan nafsu dulu daripada dia berpikir. Ketika dia melakukan kesalahan, dia baru berpikir, oh ya ternyata saya salah. Terlepas salahnya itu benar atau tidak itu. Jadi dipermaklum ketika wanita itu bersalah, melakukan kesalahan, itu di undang-undang pun dipermaklum. Kasta wanita, kasta perlindungan terhadap wanita di atas wanita dan anak ya, khususnya wanita, itu di atas laki-laki. Maka ketika ada permasalahan hukum, keributan antara wanita dan laki-laki, yang didului oleh undang-undang itu adalah wanita. Gitu loh. Jadi Erdilau, ya, mau lu bawa bukti segerobak ya tentang kesalahan Novi. Novi itu udah dilindungi oleh undang-undang dan malaikat bahkan. Lu mau serang bersama Alvin Lim, ya. Lu mau serang dengan ribuan pengacara yang lu galang. Kalau yang namanya wanita diserang sama laki-laki, itu kastanya paling tinggi di hadapan Tuhan dan undang-undang. Makanya kenapa gue gak pernah berani ngelawan wanita. Dan gue kemarin ngelawan Novi, itu bukan karena gue beneran mau ngelawan Novi, gue cari perhatian. Gitu loh, agar Novi mengakui kuasa lisan, biar masyarakat ini tidak tercederai pemahamannya. Tidak tercederai logika berpikirnya tentang Undang-Undang Nomor 17 KUHP 1792 KU Perdata. Ya. Tentang surat kuasa. Bahwa lisan itu ada, dibenarkan di negara ini. Nggak mesti harus tertulis kuasa itu. Makanya gue memberikan edukasi sebenarnya, mencari perhatian Novi. Nah, ketika gue laporin Novi, besoknya udah gue cabut. Karena gue nggak ada niat buat perang sama wanita. Gue tahu sehebat apapun ilmu gue pasti kalah. Gitu loh. Karena wanita itu perlu dibimbing. Novi saat sekarang dengan ketidaktahuannya, apalagi Novi ini masih remaja ya, umurnya 28. Kita nih, gue udah 48, 49. Ya, bentar lagi kita udah menjelang tua kan. Kita ini harus mengalah sama anak kecil dan kita didik mereka, kasih ilmu kita yang kita dapati selama ini. Berikan didikan ini loh Novi, yang benar tuh begini. Lu urus di yayasan lu begini, ya. Karena dia perkembangan karirnya masih panjang. Dan gue bilang, 1000 tahun sekali ada wanita kayak si Novi dengan predikat dia sebagai pramugari, dia keluar malah ngurusin orang gila. Kan gua udah bilang 1001 wanita zaman sekarang atau 1000 tahun sekali ada wanita seperti Novi yang mau ngurusin capek-capek anak orang gila. Yang mau ngurusin capek-capek orang gilanya termasuk. Hah? 1001 dan ini harus mendapatkan penghargaan dari kementerian. Novi ini harus diangkat jadi Dirjen Kemensos. Karena ini bukti nyata anak muda yang kreatif, ya. Seorang pramugari yang harusnya udah nyaman di posisi aman, dia keluar dari posisi amannya dan cari susah demi kemaslahatan umat. Gitu loh. Prestasi ini nggak bisa lu ukur dengan pidananya Novi. Kita menjarakan Novi 10 tahun, 20 tahun, lu nggak bakal bisa menang, percaya sama gue. Si Alvin Lim, ya Bang Alvin Lim, sebesar apapun backing dia, sekuat apapun ilmu hukum dia, kalah lu nggak percaya sama gue, taruhan sama gue. Lo boleh ambil ini ayam bekisar gue di rumah ya, yang masih pitik, lo ambil buat lu semua. Golok, Ya, golok, taruhan sama gue. golok Ya. aja. Ya apa? Gimana? Taruhan Ya. golok. Bila perlu cincin gue batu akik nih, pancawarna lu ambil. Ya, kalau lo bisa menang. Gua itu bang batunya. Ya, kan gua ada bilang gini. Kalau Novi baru melanggar pidana-pidana kecil, nggak usah pidana besarnya pun dihapuskan karena ini anak ada kemauan untuk masyarakat. Siapa sih hari gini yang mau miara orang gila? Gua juga maaf ya takut gitu loh. Tapi dengan jiwa besarnya Novi masih mau loh sampai anaknya sehat begitu. Dari bayi, dari rahimnya diambil. Dari bayi, gue juga mau minta maaf sama Novi pada kesempatan ini. Maaf sekali lagi kemarin gue udah kasar berbicara begitu ya. Walaupun itu gue ngedepankan ajas presumption of innocence, ajas praduga tak bersalah. Maaf banget, dengan segala kerendahan hati gue minta maaf banget. Malu gue sebenarnya berantem sama cewek itu. Cuman rasa kecewa gue gara-gara apa sih? Gara-gara kuasa lisan gue, videonya udah beredar, gue udah ngamuk sorok kemarin, nggak diakuin itu doang. Gue ngambek gitu loh.
Tapi gue masih berpikir bahwa gue juga tetap salah gitu. Ya, jadi Ardilau, gue memberikan clue-clue itu agar lu berpikir. Kemarin lu sebelum pulang gue udah wanti-wanti. Ardilau, lo jangan masuk ke pusara ini. Ini permainan tingkat tinggi. Lu jadi tumbal, gue bilang, percaya sama gue. Lu jangan masuk. Gue aja ngerasain baru sehari jadi tumbal. Lu ngegantiin gue. Gitu. Dong, kalau ada tumbal berarti ada silumannya dong. Iya, makanya gue bilang, lu ya kan, mulut gue ini kan ngajarin orang biar pinter gitu loh, jangan bodoh-bodoh amat kalau berjalan gitu loh. Kan gue udah bilang, gue kemarin gue ke Agus kaki gue panas, gue ngebelain Nopi kaki gue panas, gue kabur, gue mendingan netral gitu loh. Kan gue punya parameter untuk melakukan tindakan hukum. Makanya gue bilang tadi sini, Erdilau, lu udah ikut gue, kita cari duit. Jangan bahas ini lagi. Ini Komal ini, pembahasan ini udah berbulan-bulan itu aja. Analisa hukum dari semua pakar hukum ini udah dituangkan, dibicarakan, dibahas oleh pakar hukum manapun, dari mulai Hotman Paris, Hotman Mikrolet, ya kan, pengacara Cowboy, pengacara Banci, pengacara, ada semua di sini. Jadi semuanya udah dibahas dan berulang-ulang itu terus, pasal ini sampai netizen pun bosen. Cobalah lu damai ya. Udah lu tutup kasus karena banyak nih urusan negara yang masih banyak yang perlu dibahas. Gitu loh. Bahkan ada beberapa kasus sosial pun yang sekarang mencuat, yang harusnya tadi dibahas, ketutup gara-gara masalah ini. Makanya jangan diperpanjang lagi. Cabut ya. Laporan itu cabut, percaya deh sama gue. Termasuk Novi juga, karena kalah jadi arang, menang jadi abu ini. Nggak ada duitnya sama sekali. Lu sama kayak nendangin karung yang isinya batu tuh. Bola plastik isinya batu, lu tendang, kaki lu nyonyor. Gue bilangin aja. Ini Ya, Bang gitu aja. Firdaus kok lucu Ya. banget sih. Ya udah gitu. Ya gitu aja ya. Gue ngakak nih, padahal gue udah Iya. ngantuk. Jadi muka dimah gue itu aja, ntar gue lanjutin lagi karena gue baru masuk. Makasih ya. Gini. Bang Baktual sebentar. Saya juga kebetulan ada tamu, tapi saya tetap di sini mendengarkan. Begini, Bang Firdaus, ini melanjutkan yang semalam ya. Semalam kan ini sebetulnya Bang Firdaus gini-gini juga orang baik sebetulnya. Saya tuh udah keluar dari rumah Bang Alvin Lim menyiapkan bukti-bukti. Kita mau buat lapor di Polda. Nah, sini dulu ditraktir lah berapa orang itu. Delopem itu 8 orang belum ditraktir sama bos pengacara Cowboy. Terima kasih. Belum saya ngucapin terima kasih juga tuh. Enak juga tuh pecelelenya. Maksudnya begini, Bang Faktual, semenit saya bernarasi bahwa saya sudah menjalankan apa yang semalam direkomendasikan ya oleh Bang Denny Sumargo, yang disupport oleh Bang Firdaus. Sampai sekarang pun saya belum melakukan pelaporan balik. Hari ini sudah menghubungi Bang Densu, menghubungi Teh Novi, juga saya sudah menghubungi Gary. Nah, mungkin keputusannya mereka sedang sibuk ya kan. Kita tunggu saja ya, saudaraku. Jadi amanahmu sudah saya laksanakan. Ya berikutnya apapun yang terjadi ya silakan netizen berdiskusi. Cuman mungkin saya nggak seperti Bang Firdaus. Tadi saking panjangnya cerita malah tamu saya dibiarin. Terima kasih Ketua Umum Pembasmi Pak Faktual, makasih banyak. Siap. Oke, terima kasih Bang Ardilau. Dan untuk adinda saya, Dinda Helong, nanti kalau ke Jakarta saya jemput di Tangerang. Kita langsung berangkat ke rumahnya abanda kita, Bang Firdaus. Kan kita sama-sama orang dari timur. Cincinnya nanti kita coba-coba minta, mudah-mudahan insya Allah dikasih. Bang Faktual, satu lagi kalau mampir ke Jakarta, saya diajak ke 4 kantor hukumnya Bang Firdaus. Kantor hukumnya aja kayak hotel, bisa tidur pakai AC nyaman. Makasih. Oke, Iya, siap. nggak apa-apa. Nginep di sini nggak apa-apa daripada nyewa hotel. Siap. Saya mah hampir tiap minggu lah ke Jakarta. Nantilah kita ngobrol-ngobrol. Oke, siap. Saya menyapa dulu Jaka. Dinda Jaka. Siap, abangku. Ya, apa yang kira-kira mau ditanggapi saudaraku? Silakan, kita masuk ke sesi saling menanggapi. Baik, terima kasih Abang Daku karena saya disuruh menanggapi. Tapi memang tadi saya mendengar ada narasi emak-emak tukang cuci piring lagi marahi suaminya, sangat menggebu-gebu narasi-narasinya.
terkait dengan hukum. Tapi itu bukan sesuatu yang salah juga terkait cara pandangnya. Karena menurut Lauren Friedman yang ditulis Profesor Dr. Ahmad Ali, memang hukum itu abstrak sesuai dengan apa yang disampaikan Bang Firdaus juga. Nah, mungkin ini pandangan seorang ibu-ibu terkait dengan hukum, dengan pandangannya itu bukan sesuatu yang salah juga. Tapi aku juga ingin mengomentari juga terkait dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bang RD Lau itu. Apa perlu saya buka? Kan artinya kan di situ dia masih mempertanyakan atau memikirkan. Nah, di dalam pidana itu ada juga asas yang melekat. Jadi asas hukumnya, seseorang tidak bisa dipidana hanya karena apa yang dipikirkannya. Karena di situ Bang Erdelau belum action, artinya belum melakukan apa yang dia sampaikan. Jadi dalam hal ini menurutku pertanyaan Bang Erdelau karena hanya dipikirkan jadi belum dilakukan. Jadi ini tidak bisa dipidana berdasarkan asas tersebut. Saya kira itu saja pandangan saya, Bang. Sorry, gua tambahin. Sorry. Jadi begini, kalau berbicara sama cewek yang ngambek, jangan bawa-bawa asas. Jangan, dia mah kagak ngerti asas, cewek-cewek. Jujur nih, kita nih laki-laki di luar udah nongkrong bareng, udah ceritain tentang perang Israel sama Palestina, udah perang geng motor, nyampe rumah kita nggak bawa duit, digetok. Salah kita pakai sapu. Cewek emang nggak ngerti asas, nggak ngerti. Makanya gue bilang tadi, kalau udah berbicara sama cewek, bicaranya hati, jangan bicara pasal. Dia kagak ngerti. Jadi kalau lo masih bicara pasal, dia tetap ngambek. Bicara dari hati-hati sama Novi. Kalau lo tahu bini gue, di luar gue saking disegenin sama anak buah gue, takut semua anggota gue nih, staff-staff gue semua, segen sama gue. Begitu gue nyampe rumah, dia kagak ngerti tuh gue disegenin. Gue nggak bawa duit, tetap aja digetok pakai gagang sapu itu. Jadi cewek tuh nggak ngerti asas, nggak ngerti teori. Simple, dari hati ke hati lu ngomong gitu. Makasih. Oke, saya menyapa dulu Mbak Emma Waroka. Izin, mungkin ada yang perlu ditanggapi Mbak Enggak Emma sih. Waroka. Saya cuma mau nyampein aja, Novi itu orangnya sangat kelihatannya halus ya, lembut kan tutur katanya kan. Tapi kalau dia udah marah itu bahaya sekali, betul banget Bang Firdaus. Dan perempuan memang akan lebih emosional, tapi pada saat perempuan itu sudah mandiri, sudah kehilangan orang tuanya, sudah pernah sampai di titik nol banget, bahkan minus, dia kalau diinjak harga dirinya, yang tadinya sangat lembut, sangat baik, itu bisa berbalik mengerikan banget. Jadi kalau saya sih saranin, memang lebih baik tuh ada sama-sama nurunin ego, terutama yang sudah sampai menyinggung perasaan dengan mengucapkan kata-kata yang menurut kita ya, kalau aduh jangan deh kalau saya juga sampai dikatain sebagai PSK atau dituduh uang saya dari hal-hal yang seperti itu ya, itu tersinggungnya bukan lagi sih, udah pasti. Apalagi nih sosial media, jejak digital nggak bisa hilang. Abang Apus yang udah viralin udah berapa ribu orang, ya kan? Mau dihapus juga dari akun kita, udah di-copy sama banyak orang. Jadi gimana nih pertanggungjawabannya kan gitu, ya kan? Nah ini kan repotnya, karena juga nggak kenal, nggak saling kenal, nggak tahu, cuma saling tuduh. Terutama tuduhannya keji banget ke si Novinya gitu loh. Dia kan punya keluarga, punya anak juga ya, anak yang dia harus jaga nama baik dia, punya yayasan. Jadi memang ini semua udah terlanjur sih ya. Udah terlanjur. Saya sendiri juga bingung nih Bang Faktual nih, mikirin ini gimana, udah saling lapor. Yang tadinya udah enak-enak dicabut laporannya. Tahu-tahu ada laporan lagi ya kan, Agus juga udah melaporkan lagi gitu. Terus tahu-tahu ada narasi lagi, padahal Bang Erdelau sudah mencabut semua tuh dari omongan yang awal, yang dulu kan udah tenang nih, dipicu lagi sama Alvin Lim. Jadi ya nggak tahu deh gimana nih ke depannya nih. Saya jadi bingung Bang Faktual beneran deh.
Iya. Iya, bingung sendiri karena laporan udah sama-sama jalan. Terus kalau kalau saling saling apa namanya? Saling egonya dikedepankan, udah. Ya kita lihat masyarakat Indonesia cuma bisa melihat deh nanti hukum di Indonesia gimana nih untuk kasusnya Agus ini. Belum masalah donasinya selesai, ada masalah pencemaran nama baik juga, ITE juga. Aduh ya Allah. Gimana tuh Bang Firdaus menurut pendapat Abang nih? Ya, ya, terima kasih Mbak Emma. Jadi gini, kan saya udah bilang, Mm-mm. ya kan sedikit gini, seorang penyidik itu melakukan proses penyidikan itu selalu melihat ajas hukum dan mekanisme penyidikan ya. Mm-mm. Apalagi yang mau dipenjarain ini wanita. Dia selalu pakai norma. Kalau berkaitan dengan wanita, pasal itu dikesampingkan. Dia pakai norma dan perhitungan penyidik ini. Kalau katakanlah Aflin Lim benar, kalau gue penjarain, ya kan? Bagaimana nasib anak angkatnya si Novi misalnya? Kalau gue penjarain, bagaimana kelangsungan hidupnya? Kalau gue penjarain, terus di perhitungan lagi dengan niat baiknya Novi menjadi petugas sosial di Iya. dalam lembaganya. Itu perhitungannya. Sehingga itu mengalahkan semua data yang ada dari RD Lau sama Alvin Lim. Putus itu. Kan gue udah bilang, di hadapan hukum itu wanita tuh kastanya paling tinggi daripada laki-laki, 10 tingkat ke atas. Jadi kalau lo cuma bawa data cuma 5 tingkat, 5 tingkat lagi ada pertimbangan oleh penyidik untuk menjarakan dia. Ujung-ujungnya nanti kalaupun lu bener, dia salah, itu draw, nggak bakal dipenjara. Ya, Yang gua takutin, yang bener Novi. Lu salah, nyemplung lu, percaya sama gua. Nyemplung. Kalau lawan cewek tuh, percaya. Karena gua nih, kalau ada kasus lawan cewek, gua mendingan mundur daripada gua dikatain banci. Mundur gua dari dulu. Mending gua kabur. Oke. Ya. Siap, saudaraku. Mbak Emma izin saya menyapa dulu Bang Helo ya. Tapi sebelum menyapa Dinda Helo, saya sepakat apa yang disampaikan oleh Mbak Emma bahwa ini sebenarnya kasus sudah terlalu jauh. Apalagi kita mengingat bahwa ini kan hal sosial ya, yaitu pengobatan. Ya kembali lagi kasus ini semakin panjang ya Agus lah yang paling rugi. Terlambat pengobatan dan juga kasus ini nggak tahu kedepannya sampai di mana. Apakah betul-betul uang 1,3 miliar tersebut yang ada di yayasan nantinya akan menjadi suatu pengobatan buat Agus atau malah seperti apa dan bagaimana, karena sekarang kan muncul narasi baru bahwa pemungutan itu juga tidak ada izin dan segala macam, berarti bisa kemungkinan lari ke pemerintah. Ini sangat disayangkan, makanya saya sangat sepakat untuk seluruh teman-teman netizen bahwa sudah ini biarkanlah cepat berlalu, biarkan ini cepat. Sorry, saya jelaskan lagi dulu. Ada typing di bawah katanya dihadap. Dan gampang-gampang izin saudaraku, bergantian dulu. Tabe jangan kita tersinggung. Jadi seperti itu bahwa kita mengharapkan kasus ini cepat selesai. Agus mudah-mudahan cepat selesai. Agus mudah-mudahan cepat berobat, bisa tugas-tugas seperti biasanya. Kan ini tentu bijak dan arif sekali ya, apalagi negara yang budayanya memang luar biasa, kearifan lokalnya nggak dibantah lagi. Nih kasus ini kok bisa meledak seperti ini. Sabar saudaraku Bang Firdaus, Tabe izin saya harus menyapa dulu Dinda Helo. Dinda Helo, silakan Dinda, apa yang mau dinarasikan silakan Dindaku, apa yang mau ditanggapi silakan. Iya. Jadi gini Bang. Kita dudukkan persoalannya ya. Ya. Jadi Alvin Lim tidak melaporkan Novi. Tetapi terkait undang-undang ITE. Terus Agus yang melaporkan Novi juga terkait undang-undang ITE. Ya, jadi walaupun Alvin Lim mendampingi Agus, tapi yang melapor itu adalah Agus secara pribadi karena ini adalah delik aduan. Begitu juga Novi yang didampingi pengacaranya, bukan pendampingnya Novi yang melaporkan, tetapi Novi yang melaporkan Alvin Lim karena itu delik aduan, dan RD Lau. Jadi dua laporan yang masuk dari pihak Novi ya, Alvin Lim dan RD Lau. Kalau Alvin Lim seperti saya bilang tadi, unsurnya mungkin agak susah karena itu jebakan Batman-nya Bang Alvin Lim, kebetulan disambut oleh Novi. Kenapa RD Lau juga dilaporkan?
karena ini adalah bagian dari konteks perjalanan kasus ini. Ya kan, kalau Novi tidak laporkan RD Lau, maka dia tidak punya legal standing melaporkan Alvin Lim hari ini. Toh pada waktu itu juga RD Lau membuat pernyataan yang lebih kontradiktif lagi terkait kasus ini. Kan begitu. Kalau Alvin Lim bertanya, betul yang Bang Alvin sampaikan, dia bertanya. Tapi kalau RD Lau dia mengultimatum. Ya, itu bedanya. Apakah tadi benar? Apa perlu saya bongkar di sini? Nah, itu bukan pertanyaan, itu penodongan. Ya. Ya, itu nodong itu. Harta atau nyawa, itu bukan bertanya, itu nodong. Kan begitu. Jadi beda konteksnya. Jadi unsurnya itu beda. Kalau kita lari ke saksi ahli, jelas unsurnya beda. Jadi kalau pemenuhan unsur, ya makanya betul yang Bang Firdaus bilang akan korban, betul. Korbannya di sini sayang sekali Bang RD Lau. Yang lain itu mungkin akan 50-50 ya, mungkin akan saling tarik laporan karena baku kancing nanti ini orang. Ya kan, Cikipalang, siapa mau Cikipalang atau mau kandang paksa. Nah ini istilahnya kan. Nah, maka orang akan masing-masing nanti tarik diri, duduk bersama, selesai. Nah, korban pasti RD Lau. Karena dalam hal ini bukan para pihak. Nah, ini pihak ketiga ya. Nanti jadi barometer contoh ke depan ketika bagaimana bernarasi di ruang publik. Jadi pembelajaran. Sayangnya yang belajar nanti yang dijadikan bahan pelajarannya Bang RD itu. Karena begini, Novi betul yang disampaikan Bang Firdaus ini bicara normal. Dan ada Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Ketika Novi dilaporkan, ya akan berhadapan dengan itu. Begitupun dengan Agus. Agus itu dibawa pengampungan Komisi Disabilitas Nasional. Jadi ada dua lembaga negara independen yang akan bertarung di belakang ini ketika Novi versus Agus. Tapi yang melapor dalam hal ini memang Agus ya. Karena dia disabilitas. Walaupun disabilitasnya by accident ya. Bukan dari bawaan lahir atau dan lain sebagainya. Tapi dalam undang-undang disabilitas ya itu enggak ada harus bilang bagaimana disabilitasnya terjadi, enggak. Pokoknya dia disabilitas, maka dia dalam pengampuan Komisi Disabilitas Nasional. Novi pun begitu, karena dia perempuan, dia dalam pengampuan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi ketika Novi berhadapan dengan Alvin Lim, Novi berhadapan dengan Alvin Lim berhadapan dengan DPP. Tapi Novi dalam hal ini bukan yang dilapor, Novi pelapor. Jadi beban pembuktian ada pada Novi. Nah, bagaimana dia membuktikan? Saya bukan seorang PL, uang saya dari ini. Nah, itu kewajiban dia membuktikan hal itu sehingga menyatakan bahwa apa yang dikatakan Alvin Lim adalah salah. Terkait Agus melaporkan tentang parodi itu, nah itu Lo? Dinda hello? Hello? Waduh, kayaknya akan ikut menikmati. Hah? Nah, itu repotnya di situ. Jadi tendensiusnya masuk dan unsurnya jelas masuk. Nah, itu untuk lari dari situ susah. Walaupun dinas siapa yang terlibat, siapa mengadvokasi untuk lari dari delik pidana undang-undang ITE tentang penghinaan di muka umum itu susah. Karena sudah terjadi. Nah, makanya kan tadi saya sudah bilang, over dalam melakukan pembelaan diri, over dalam melakukan negosiasi di ruang publik. Harusnya kan ini tarik ulurnya gampang aja, tapi dibawa mengejek-ejek kan repot. Dipengaruhi, mungkin Novi tidak mau, tetapi orang-orang netizen-netizen di sekeliling Novi yang kebetulan dekat dengan Novi yang terlalu mengeksposur hal itu, mungkin karena dia mau menaikkan dia punya citra atau mau membesarkan akunnya yang kecil itu, menumpang kasus ini, numpang keterangan Novi. Nah, Novi akhirnya terjebak. Jadi awalnya mereka bilang saya ini pembela Novi, pada dasarnya mereka lah yang menjerumuskan Novi. Nah, itu jeleknya. Nah, mungkin Teh Novi lambat sadarnya, mudah-mudahan kali ini bisa sadar. Hati-hati, orang yang di sekeliling kita bisa jadi orang itu yang mengarahkan kita ke jurang tanpa kita sadari, ya kan? Nah, itu harusnya
di calm down. Di sebelah juga, di sebelah sih sudah calm down, tidak ada masalah ya. Farhad Abbas sudah menarik diri, hanya Alvin Lim memancing, memantik. Nah itu harusnya jangan terjebak juga di situ. Ketika terjebak untuk melaporkan, maka ada beban pembuktian. Nah di sebelah itu pintar. Alvin Lim, siapa bilang Alvin Lim bodoh? Bayangkan kejahatan Kera Putih tentang kejahatan asuransi yang paling susah dibongkar. Dia punya delik-delik, dia punya cara-cara, dia punya strategi membongkar hal itu. Nggak gampang. Nah sekarang jurusnya itu yang dia pakaikan ke yayasannya Novi. Semoga ini ya, semoga yayasan Novi juga bersih, tidak terlibat seperti apa yang saya bicarakan tadi. Karena banyak yayasan-yayasan yang berbuat seperti itu. Kalau terlibat, ini banyak pihak akan terseret tindak pidana pencucian uang. Ya, awal-awal kan kita sudah bilang jangan-jangan ini tidak ada ini, tapi kan terbukti. Nah, sekarang saya ngomong lagi nih. Semoga tidak terlibat. Kalau terlibat, repot. Nah, ini saya sudah bilang. Nah, takutnya pelan-pelan itu terbongkar. Takutnya ya, kita tidak nuduh. Tapi itu sudah rahasia umum. Kita pemilik perusahaan pasti tahu. Kita sering ditawari hal-hal begini. Nyumbang aja bang di sini. Nanti kita bikinkan laporan keuangan. Abang bebas pajak ini bisa. Kan ada, kalau kita menyumbang filantropi itu, kita bisa melakukan reimbursement pajak. Jadi saya bebas pajak sekian. Jadi tapi padahal uang saya tidak masuk segitu. Uang saya tidak masuk 30M ke filantropi itu. Hanya dibikinkan laporan keuangan untuk saya klaim pajak. Supaya saya punya pajak yang 100M, potong dong 30M. Karena saya sudah nyumbang ke yayasan ini. Itu kan ada. Bahwa kita baru berlaku ya, tapi luar negeri sudah lama berlaku. Nah, tapi yang masuk di yayasan tidak 30M, saya hanya mungkin bayar 10%-nya, 3M-nya masuk yayasan atas kerjasama sulap-sulapan itu. Itu banyak, saya tidak bilang siapa yayasannya, tapi banyak. Dan kita sering ditawari, ya, seperti itu. Nah, semoga yang kali ini tidak seperti itu. Itu makanya selalu dari awal Farhad Abbas selalu bilang audit itu yang dia kejar. Karena dia pengacara yang sering mengalami konflik seperti itu. Dia pengacara besar. Alvin Lim juga begitu. Dia paham betul tentang hal itu. Makanya dia selalu mau korek-korek seperti itu. Caranya dia masuk bagaimana? Dengan cara seperti inilah. Dia melakukan konten membuat narasi-narasi di pinggir jurang supaya dia dimartirkan. Untuk dimartirkan dia, hasilnya apa? Pengkorekan informasi itu. Nah itu pintarnya. Makanya bicara tentang penegakan hukum, bicara tidak tentang pasal saja. Tetapi ada strategi-strategi yang harus dijalankan untuk mengurung narasi lawan. Kalau cuma baku hantam begitu, anak kemarin juga bisa. Tapi gini bicara tentang strategi, bagaimana saling membongkar, tanpa, kalau kita bisa suruh bongkar, dia tidak mau bongkar. Tapi ada strategi-strategi bagaimana lawan membongkar kebobrokannya sendiri. Nah itu yang sering dipakai oleh pengacara-pengacara yang besar, Hotman Paris, yang Hutapea itu, Alvin Lim, itu strategi-strategi itu. Jadi tidak hanya melulu soal pasal. Nah gitu, kurang lebihnya bang. Oke, siap. Terima kasih. Bang Faktual, izin turunnya Bang Faktual, kawan-kawan semuanya. Izin turun Bang. Oh, ya. Oke, silakan Dinda. Bang Oke, Faktual, mohon maaf, saya juga ada live kan pagi ini jadwal saya sama TikTok. Jadi saya harus tidur kalau enggak bener-bener deh. Nggak bisa terlalu lama stay ya. Ya, siap dimaklumi. Semangat buat semuanya ya. Terima kasih banyak udah ngundang aku dan udah follow back juga Bang Faktualnya. Amin. Terima kasih Mbak. Sehat selalu. Iya, selamat malam semuanya. Dengerin saya dulu ngomong, Mbak Emma. Ya. Dengerin saya ngomong dulu. Iya, boleh. 1 menit ya, 1 menit. Iyalah, kan kita baru sapa-sapaan nih. Oke. Iya. Jadi boleh Adinda? Silakan Kandaku, silakan ya. Ya. Terima kasih. Jadi begini ya, ini apa yang dikatakan oleh akhirnya saya tuh bicara pasal tadi. Sebenarnya saya bercanda-bercandaan aja gitu. Akhirnya terpancing juga untuk menjelaskan pasal-pasal. Jadi benar kata adik kita Hello ya, memang di dalam menerapkan hukum itu ya, dan penerapan hukum itu tidak mesti harus berbicara undang-undang. Karena negara kita ini menganut ajas oportunitas.
Ajas oportunitas itu berkaitan dengan politik hukum. Itu yang dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 ya, tentang kewenangan hakim. Gitu. Jadi ketika kita berbicara masalah kekuatan pasal-pasal, itu akan kalah kalau si orang yang menerapkan pasal itu tidak mempunyai payung oportunitas. Kalau bahasa premannya backing. Kenapa pengacara-pengacara di atas itu bisa kebal dan hebat? Bukan melulu membahas masalah pasal. Pasal di sini ketika ada backing di belakang, itu udah nggak pakai itu. Jadi ketika ada pengacara-pengacara yang begitu kuat dan tangguh, lihat backgroundnya. Karena kita hantam pakai pasal nggak mempan, kita ini nggak mempan. Lihat background dia, siapa dia bermain, dengan siapa dia bekerja. Itu politik hukum. Kalau teori hukum, undang-undangnya sama, pasalnya sama. Tapi kalau ketika berbicara dengan pengacara yang sudah sekelas Hotman Paris, ya, Rasman Adit Nasution, berbicara dengan Alvin Lim, ya, kita lihat siapa yang mempengaruhi sistem oportunitas dia di belakang. Bukan saya ya, kalau saya hanya pengacara papan penggilesan, saya 212. Pengacara pengacara Sinto Gendeng ya. Jadi saya nggak punya backing, nggak punya apa, tapi saya semua sikatin. Jadi maksud saya ini ajas oportunitas ini masih digunakan oleh penerapan hukum Indonesia. Siapa yang dekat dengan kekuasaan, dia itu akan kebal hukum walaupun dia bukan pengacara. Gitu. Yang berikutnya kita berbicara lagi mengenai Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 ya, yang berkaitan dengan penerapan Undang-Undang ITE dalam pasal khususnya pasal penghinaan dan pencemaran nama baik. Ini sudah direvisi oleh SEMA dan PERMA. Lalu dikuatkan lagi dengan SKB 3 Menteri tanggal 28 Juni 2021. Yang isinya 8 poin-poin. Salah satunya adalah ketika kita ingin menerapkan pasal-pasal Undang-Undang ITE, maka kita harus terlebih dahulu mempertanyakan maksud dan tujuan dia mengatakan hal tersebut. Izin Bang Hals, biar tidak salah. Misi Bang, biar tidak salah, SKB 3 Menteri sekarang sudah tidak dipakai pasca direvisi keduanya Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024 Bang. Bukan tidak Jadi dipakai. pasal 27 yang dulu Hanya pasal Bang, 27 dulu saja. kan, iya, pasal 27 yang dulu dari ayat 1 sampai 4, hari ini pasal 27 hanya sampai ayat 1 dan 2. 27A ayat 4 yang dipakai sekarang. Ya, jadi gini, larinya ke ayat 27A. dulu, Jadi saya belum selesai. itu SKB 3 Menterinya tidak mengikat. Biar nggak salah Bang. Tidak, masih diterapkan sampai sekarang. Saya sering melakukan, makanya bilang tadi, kalau adik baca buku nggak bakal kena nih. Harus sering-sering melakukan praktek ya. Kalau hanya membaca buku susah menjelaskannya. Gitu. Makanya saya tadi lagi ngomong apa dipotong. Jadi saya error. Jadi SKB 3 Menteri itu masih bisa, hanya pasal 27 aja dipermasalahkan kemarin melalui SEMA dan lain-lainnya gitu. Ya, Makanya Bang Firdaus izin dulu, saudaraku, karena khawatir Mbak Emma mau turun, selesai beliau turun baru dilanjutkan narasinya. Habis itu baru ke kasir. Izin Mbak Emma Waroka, kalau mau istirahat. Iya, thank you semuanya ya. Masih Mbak. Iya, Bang Faktua, Bang Firdaus, dan semuanya, aku turun dulu ya karena udah ngantuk banget. Besok harus bangun pagi untuk istirahat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Faktual di fallback, Bu Emma. Oh iya, siap. Oke. Thank you semua. Jadi ketika saya lanjut ya. Ya, lanjut. Ya, jadi ketika kita ingin mempermasalahkan orang dalam lingkup Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016, akan mentah kalau kita tidak menguatkan unsur-unsur bukti dan saksi. Ya, apa saja unsur bukti dan saksi itu? Yang pertama, bukti-bukti yang kita bawa itu harus bersumber dari akun orang tersebut. Ya, orang yang melakukan penyebaran atau transmisi atau lain-lainnya harus bersumber dari situ dulu. Ya, lantas ketika kita melanjutkan ini dalam proses penyelidikan, akun yang telah mencuri gambar tanpa seizin orang yang live itu akan dipertanyakan lagi, ya, dan akan menjadi barang bukti yang cacat,
Karena menurut pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pers dan Undang-Undang ITE ya, khususnya Undang-Undang Pers ya, Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999, setiap bukti yang cacat itu yang diambil bersumber dari media ya, yang diambil tanpa izin dari media itu dianggap cacat. Dianggap bukti itu bukti cacat. Ya. Setiap bukti ya, setiap video yang dirubah dengan tulisan yang dirubah dan narasinya diperpendek, dipotong-potong dan lain-lain, itu tidak bisa dibawa ke persidangan Undang-Undang ITE. Dibawa ke proses penyelidikan Undang-Undang ITE. Maka ketika kita ngambil dari sumber yang cacat, Undang-Undang itu batal. Itu isi SKB 3 Menteri. Ya, yang dituangkan, yang kuatkan lagi dengan SEMA. Jadi kalau kita, misalnya contoh, ya, kita ini dalam lingkup video ini, ya, Faktual News, kita jelek-jelekan Novi, lalu Novi tidak berkenan dengan bahasa saya, yang dilaporkan saya atau Faktual News? Tentunya Faktual News yang dilaporkan. Lantas bagaimana Novi mengambil bukti itu? Dengan izin Faktual News kah atau dengan merekam gambar? Kalau dia merekam gambar tanpa ada surat pernyataan dari Faktual News, maka bukti itu cacat formil dan tidak bisa dibawa dalam proses penyidikan Undang-Undang ITE. Makanya adanya SKB 3 Menteri. Jadi pernyataan Erdilau ya, yang disampaikan di media sosial ya, lalu di video dan direkam gambar oleh Novi dan pengacaranya dan diedit tidak utuh ya, tidak utuh dan durasinya lebih pendek daripada video aslinya. Dari mulai pertama kali misalnya Faktual News ini buka komal tadi sampai akhir nanti tidak dipotong semenit saja, itu tidak sah. Itu dianggap itu bukti yang tidak sah di dalam Undang-Undang ITE. Itu makna daripada SKB 3 Menteri yang dikuatkan dengan SEMA dan PERMA. Makanya saya bilang tadi sini, untuk melakukan proses penyelidikan ya, itu tidak mudah dalam Undang-Undang ITE, kecuali ada tekanan oportunitas tadi. You bawa pengacara lu backingnya kuat, itu bisa dipenjara. Tapi kalau lu berbicara masalah substansi daripada Undang-Undang ITE, nggak akan pernah sampai budak kalau orang itu hasil buktinya dari hasil nyolong. Gitu. Dan dianggap cacat hukum. Makasih. Ya, terus yang saya mau tanyakan, Bang, sebelum saya ke Kak Sil, contoh ya, ini contoh. Saya lagi live begini, lalu direkam sama orang ya, lalu dijadikan komersial. Contoh ini contoh. Kalau saya keberatan nih, itu bagaimana? Kalau contoh saya sebagai pemilik hak cipta itu ada nggak delik hukumnya? Kalau saya keberatan sebagai pemilik. Anda sebagai pemilik, videonya direkam oleh Farhad Abbas, lalu dijadikan alat bukti untuk melaporkan Anda, dan video Anda diunggah di media sosial tanpa adanya izin Anda bisa melaporkan dengan pasal-pasal. Ancaman hukumannya 8-10 tahun. Masuk laporan balik Undang-Undang ITE. Karena setiap video yang sedang ini berjalan harus ada izin saudara. Karena saudara ini Komal, Faktual News. Ada hak Anda di situ. Baik hak tertulis maupun hak hak siar. Ya. Hak tertulis artinya izin, akte notaris dan lain-lain. Kalau hak siar itu berdasarkan kesepakatan bersama. Gitu. Jadi artinya di sini saudara Faktual News bisa melaporkan kembali Farhad Abbas apabila dia mengambil video ini tanpa izin saudara. Itu makanya penerapan Undang-Undang ITE itu sangat berat sekali untuk diterapkan. Gitu loh. Makanya banyak orang-orang yang melaporkan Undang-Undang ITE tidak pernah hanya diterima laporannya, tapi tidak pernah lanjut karena pembuktiannya sulit. Gitu loh. Saya sudah 23 kali dilaporkan orang terkait dengan Undang-Undang ITE. 23 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun. 23 kali, apalagi proses waktu peristiwa Dukun. 23 kali orang melaporkan saya. Tapi saya mentahkan dengan dalil-dalil hukum saya itu. Sampai sekarang saya aman-aman aja. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih banyak saudaraku Bang Firdaus. Saya mau menyapa dulu Kak Sil. Kak Sil, izin Kak Sil. Ya, selamat malam Bang. Ya, Kak Sil, bagaimana tanggapan Kak Sil mengenai sekarang saya lihat sistem lapor ya, lapor sini, lapor sana, cap